Cuy, besok ada update maintenance. Tapi isi update kali ini tuh bukan update biasa cuy. Ada karakter baru yang akhirnya resmi rilis, event gratisan yang lumayan banyak, fitur misterius yang sampai sekarang gua aja masih bingung itu gunanya buat apaan. Terus ada buff dan nerf yang bakal bikin PvP makin rusuh. Dan yang paling bikin gua melongo, ini banner es durasinya panjang banget cuy, sampai Juli cuy. Belum lagi ada free end screen kapal es balik lagi, hadiah Children Day, logbook baru, sampai item yang bikin karakter elemental makin barbar. Nah buat kalian yang penasaran isi maintenance besok kayak gimana, di video kali ini gue bakal rangkum semuanya lengkap. Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue di Pak Poel Channel. Di video kali ini gue akan bermain One Piece Fighting Path, tempat dimana bocoran OPFB dikuliti sampai akar-akarnya, dan info event dibawain pakai gaya receh tapi nempel di otak. Sebelum mulai, pastikan kalian sudah subscribe biar gak ketinggalan update terbaru seputar One Piece Fighting Path. Let's go, kita mulai pembahasannya cuy. Oke, di video kali ini kita bakal ngebahas rangkuman update maintenance terbaru yang bakal hadir besok hari Kamis tanggal 28 Mei 2026 di One Piece Fighting Path. Dan serius dah, update kali ini tuh lumayan padat banget. Mulai dari banner baru Alabasta Ash, event gratisan, hadiah login, kapal es balik lagi, sampai adjustment karakter yang bakal bikin beberapa player PvP nangis di pojokan kamar mandi. Jadi buat kalian yang takut kelewatan info penting, tonton video ini sampai habis karena semuanya bakal gua rangkum lengkap di sini. Tapi sebelum masuk ke pembahasan utama, video ini disponsorin sama VPN langganan para player OPFP. Apalagi kalau bukan VPN NN-Link cuy. Buat kalian yang masih nyari VPN stabil, anti lemot, dan enak buat login OPFP, gua saranin cobain NN-Link. Dan kabar bagusnya lagi, khusus pengguna baru, kalian bisa dapetin VIP gratis 3 hari. Caranya gampang banget cuy. Kalian tinggal download APK-nya aja lewat link di deskripsi video atau di pin komentar. Nah, buat user iOS nih, kalian bisa langsung masuk ke official Discord mereka buat tanya cara redeem kodenya. Link Discordnya juga udah gua taruh di deskripsi dan di pin komentar ya. Dan seperti biasa, hari ini gua bakal bagiin 4 kode redeem VIP gratis 3 hari buat akun baru. Kodenya adalah Shanks, Boyki, Emperor, dan Pak Poel. Nah, cara redeemnya gampang banget cuy. Masuk ke profil akun kalian, cari menu redeem kode, masukin kode tadi, dan boom, langsung dapat VIP 3 hari gratis. Dan yang paling lucu, ini bisa kalian repeat pakai akun baru lagi. Hahaha. Jadi misalnya VIP kalian habis, ya udah bikin akun baru fresh lagi, masukin kodenya lagi, jadi gratis lagi. Tapi ingat ya, harus akun fresh yang belum pernah redeem sebelumnya. Nah, buat pilihan server VIP-nya, gue saranin pilih Shanghai atau Guangzhou. Menurut gue itu server paling stabil buat main OPFP sekarang. Delay lebih dikit dan sinyalnya lebih enak. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan utama update maintenance besok. Oke, pertama kita mulai dari jadwal maintenance dulu lah ya. Maintenance bakal dimulai dari jam 4 pagi sampai jam 6 pagi pada tanggal 28 Mei 2026. Dan seperti biasa, kompensasi maintenance-nya ada 200 GTF. Lumayan lah ya buat nambah-nambah tabungan gacha es besok. Walaupun 200 GTF tuh rasanya kayak ngasih permen ke orang yang lagi kelaparan GTF. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan utama yang paling ditunggu-tunggu. Alabasta Ash resmi rilis cuy. Bannernya bakal hadir di tanggal 28 Mei jam 11 siang. Dan Ash ini punya elemen merah tipe elemental. Yang bikin gua shock tuh bukan cuma karakternya, tapi durasi bannernya cuy. Dari tanggal 28 Mei sampai 8 Juli. Buset, ini banner panjang banget. Kayaknya developer takut kita belum gajian. Tapi jujur aja ya, Ash ini kelihatan nyat banget desainnya. Efek apinya gokil, animasinya keren, dan kemungkinan besar bakal jadi karakter elemental yang cukup meta. Apalagi sekarang elemental makin sering dikasih support item tambahan. Jadi kemungkinan Aceng ini bakal makin barbar. Nah, terus ada event baru yang namanya Eternal Fire. Event ini berlangsung dari tanggal 28 Mei sampai 8 Juli. Di event ini kalian bisa kumpulin Fever Card dari berbagai misi. Dan kalau kalian berhasil ngumpulin 26 Fever Card, kalian bisa dapatin GTF gratis, end screen PvP eksklusif es gratis. Nah, ini worth it banget sih menurut gua, karena biasanya end screen PvP itu lumayan keren buat flexing.
Player OPF itu kadang bukan pengen kuat doang ya, tapi pengen kelihatan mahal aja pas dia udah menangin PvP-nya ya. Nah, selanjutnya ada event yang bernama Strong Mobilization. Ini event top up cuy. Jadi kalau kalian top up dalam jumlah tertentu, kalian bakal dapetin hadiah tambahan kayak GTF, berry, dan buku gacha Ash. Nah, khusus buat kalian yang emang niat main Ash, ini lumayan worth it buat nambah resource. Tapi inget ya, jangan sampai habis makan demi top up. Besok bannernya rilis, Ash-nya udah dapat, nasi padang nggak dapat cuy. Nah, lanjut lagi ada event yang menurut gua agak unik, namanya A Fury Reunion. Event ini punya 2 babak dan berisi misi teatrikal, dan tiap misi butuh NPC atau karakter tertentu. Nah, di sini lucunya, kalau kalian nggak punya karakternya, kalian bisa beli di event itu, atau kalian bisa minta bantuan ke player lain. Jadi basically untuk event ini tuh mirip-mirip kayak event-event sebelumnya, yang dimana kalian minta bantuan ke server, terus kalian bisa minta bantuan ke chat global juga, terus ke chat guild juga. Jadi ya ini event yang sudah biasa lah ya, tapi emang agak ribet, agak sulit kalau emang nggak hoki, nggak ketemu sultan ya, gak kelar-kelar eventnya ya. Nah, selanjutnya ini yang lumayan menarik sih konsepnya. Dan kalau semua eventnya udah selesai, kalian bakal dapat paket item background gurun alabasta gratis. Gua masih bingung ini background buat apaan ya. Kayaknya fitur baru lagi deh. Soalnya OPV sekarang makin lama makin banyak fitur yang bikin player ini gunanya apa bang? Tapi tenang, besok kita coba lihat semuanya pas update-nya udah selesai. Nah, ini dia kapal es balik lagi cuy. Event penjualan kapal es berlangsung dari 28 Mei sampai 10 Juni. Dan kapal yang hadir di antaranya, di sini gua nggak tahu ya. Di sini kan ada translatean. Aslinya ada 3 kapal ya. Di sini yang gua tahu cuma Sun Pirate aja ya untuk kapalnya. Sisanya aku nggak tahu ya. Karena pas di translate itu ngawur semua ya. Dan di sini kalian bisa beli pakai PDF ya. Terus nanti dapat fragmen kapal, GTF, dan material upgrade kapal random. Kalau udah ngumpulin 100 fragmen, kalian bisa tuker jadi kapal es permanen. Ini event yang biasanya bikin player galau sih, karena mending kapal atau nabung karakter. Ujung-ujungnya dua-duanya nggak dapat karena hokinya hilang di draw pertama ya. Nah, terus juga ada event yang bernama Children's Day Holiday Gift. Di tanggal 30 Mei sampai 1 Juni, kalian tinggal login buat klaim hadiah. Dan hadiahnya bisa pilih salah satu. Pertama ada NPC Dogi Toys merah. Dan selanjutnya ada NPC, ini adalah NPC Usopp Pirates yang bocil 3 itu cuy ya. Kalian bisa pilih salah satu ya. Atau kalian bisa pilih 100 GTF aja. Ini translate NPC-nya ya emang ngawur sih. Untung gue tahu ya. Nah, sekarang ada fitur baru yang masih misterius banget nih. Jadi setelah update nanti, kalau player punya karakter S dan buka semua hadiah event Blazing Treasure in the Sand, maka otomatis bakal aktif efek baru bernama Night Desert Glimmer. Dan katanya efek ini nanti bisa diaktifin atau dinonaktifin ya. Di sini masalahnya ini buat apa cuy? Gue juga bingung cuy. Kemungkinan besar sih efek visual map atau efek lobby ya. Tapi ya udahlah, kita lihat besok aja pas udah update-nya kelar ya. Apakah ini efek yang kemarin di event yang saat ini udah ready ya, yang kalian itu harus beli sampai beberapa banyak BTF itu ya, yang di event itu. Nanti gua akan screenshotin ya. Untuk efeknya itu seperti ini ya. Jadi si es itu senderan di pohon, dan pohonnya itu ada hijau-hijau gitu ya. Kayak apa itu namanya, gue gak tahu namanya binatangnya apa yang bisa keluarin cahaya itu, gue lupa guys namanya apa ya, kunang-kunang. Nah itu dia ya, aku nggak tahu ya apakah ini. Nah, selanjutnya mulai tanggal 1 Juni nanti bakal ada paket pilihan Denden Mushi fase 1 dan fase 2 di toko. Dan ada juga item spesial Neji Transformation Device. Nah, item ini lumayan menarik sih, karena bisa ningkatin atribut dasar, ningkatin damage karakter elemental, ngurangin damage PvE yang diterima. Cuy, ini bagus banget buat Aceng dan Karasu. Karakter elemental makin dimanja developer sekarang. Nah, selanjutnya ada lookbook bulanan juga diupdate cuy. Tema bulan depan adalah Crocodile Imperial City. Dan hadiah deluxe yang lumayan gokil ya. Kalian bisa mendapatkan NPC Crocodile yang tadi permanen, terus ada GTF, Kompas, dan Endscreen PvP Big Mom ya. Dan seperti biasa, versi deluxe-nya bisa bayar 50 yuan. Player F2P cuma bisa liatin sambil bilang, wah keren ya. Terus sekarang kita masuk ke optimasi dan perbaikan nih. Yang pertama ada setting disable preset di PvP sekarang diperbaiki buat kondisi jaringan ekstrim, alias alasan lag bang mungkin bakal makin susah dipakai nanti. Terus sekarang layar pemilihan karakter PvP ada icon ultimate-nya juga.
Dan ada opsi baru hanya menerima pesan satu server. Nah ini bagus sih buat ngurangin spam bocah jual akun ya. Nah buat kalian player lama nih, card set Zoro NW, Usopp NW, dan Jinbe NW bakal di resell di toko Privilege Point. Lumayan banget buat yang dulu kelewatan cuy. Nah sekarang bagian paling rusuh nih, buff nerf karakter. Pertama ada Straw Hat Shanks, dan kelihatan banget ya developer lagi nyoba nurunin kebrutalan dia di PvP. Beberapa perubahannya di antara lain ada Profon pertama, cooldownnya naik kalau miss ya. Jadi buat kalian yang ngeluarin Profonnya si Straw Hat Shanks yang haki itu cuy, kan itu kan emang ngeselin ya. Itu jangkauannya pendek menurut gua ya. Kalau nggak kena ya cooldownnya bakal naik ya, bakal ditingkatin gitu ya. Jadi buat kalian itu sekarang harus hati-hati ya. Emang kalau miss itu sekarang cooldownnya bakal naik gitu ya. Jadi nggak seperti normal lagi. Ini bener-bener nerf yang sangat brutal sih. Selanjutnya untuk Profon kedua nih, batal animasi kalau hit pertama miss ya. Jadi buat kalian ya, hati-hati sekarang untuk memakai Profonnya si Shanks, mau itu Profon pertama atau Profon kedua. Kalau miss ya udah nggak kena ya. Yang Profon pertama cooldownnya bakal naik, yang Profon kedua ya Profonnya nggak jadi kena. Ya jadi kita lihat aja kalau emang kita udah nge-Profon kedua, kalau si Shanksnya itu nggak keluar animasi ya untuk Profonnya itu bakalan miss, bisa dibilang miss lah ya. Jadi musuhnya bakal ngedodge gitu ya. Jadi sekarang kita harus hati-hati untuk memakai Profonnya si Straw Hat Shanks ya. Nah selanjutnya untuk skill satunya nih ya, Ken Bonsoku hakinya nggak full anti time stop lagi ya. Ini dia ya, skill satunya ngeselin banget ya. Nah sekarang ya ini di nerf ya. Sekarang untuk animasinya itu nggak time stop lagi ya, otomatis nanti bisa di dodge. Ini mantep banget buat kalian yang bukan user atau pas melawan Straw Hat Shanks ya. Tapi kalau kalian user Straw Hat Shanks mungkin bakal sedih ya mendengar ini ya. Selanjutnya ada Return Strike, ini chain skill ya. Chain skill pertamanya si Shanks ketika kalian sudah mengeluarkan skill satunya itu nanti dipersingkat lagi. Nah untuk kesimpulannya Shanks ini makin kuat, tapi sekarang player harus lebih niat mikir ya. Nggak bisa asal pencet skill sambil makan gorengan. Selanjutnya ada karakter Karasu nih ya. Karasu juga kena adjustment. Di PvE dia malah makin enak karena medalnya otomatis trigger Raven Storm. Tapi di PvP Cold Nails-nya ini card skillnya kena nerf cukup lumayan ya. Durasinya dipersingkat, speednya dikurangi, dan bisa meledak kalau kena serangan ya. Jadi untuk card skillnya di nerf, yang dimana untuk cooldownnya dipersingkat lagi ya. Terus untuk speednya ya, speed pas ngejarnya itu dikurangi karena ya menurut gue itu cukup lumayan serem ya. Itu ngeselin banget kalau emang sudah dikeluarkan card skill itu ya. Itu ngejarnya ngejar banget sih. Nah ini speednya dikurangin lagi, terus bisa meledak kalau emang kalian bisa ngehit si Karasu. Jadi otomatis kalau musuh kalian pakai Karasu, terus Karasunya itu ngeluarin card skill, otomatis kalian harus cepet-cepet untuk ngehit si Karasu ya. Supaya apa? Supaya card skillnya nggak ngejar lagi gitu ya. Jadi supaya meledak gitu ya. Nah ini artinya player Karasu sekarang harus lebih hati-hati setup skill cuy. Nah yang terakhir ini ada Senorpin Water Trampoline, sekarang kasih efek kebal tiap dipakai. Mampus lu. Wah makin gacor lagi nih. Udah nggak bisa dihit, terus ada red armor gitu ya. Mampus lu. Makin gacor nih Senorpin ya. Tapi ada tapinya nih, movement pas lompat dikurangi, cooldown dia per bomnya naik ya. Ini yang card skill ngelempar bom itu ya. Terus movement bawah air juga diperlambat. Jadi pas dia nyelam di atas air kan itu ngejarnya juga ngejar banget, mirip si card skillnya Karasu ya. Nah sekarang untuk movementnya diperlambat gitu ya. Fix ini karakter makin absurd sumpah ya. Nama skillnya aja dia per bom. Bayangin kalah ranked gara-gara popok ya. Kalau menurut gua pribadi update besok ini lumayan rame banget sih. Walaupun nggak ada map baru atau mode baru gede, tapi isi eventnya padat banget cuy. Dan yang paling menarik jelas ada Alabasta Ace, ada event Eternal Fire, buff nerf PvP, sama fitur misterius Night Desert Glimmer tadi. Gue pribadi penasaran banget sama gameplay Ace nanti di PvP sih. Apakah bakal meta atau malah jadi karakter kolektor doang? Kita lihat aja besok. Oke cuy, jadi gimana menurut kalian soal update main trends besok? Menurut kalian Alabasta Ace bakal broken gak nih? Terus pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kalau kalian suka video update kayak gini, jangan lupa bantu like, komen, dan share. Dan subscribe tentunya. Karena support kalian itu yang bikin channel ini terus hidup dan upload tiap hari buat kalian semua. Oke cuy, untuk videonya mungkin cuma itu aja. Thanks banget yang udah nonton, dan seperti biasa, peace out. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.